warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan Saya Salsabila. saya Jumi Oktasari, Kami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yuk pahami lebih lanjut. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Perlu teman-teman ketahui, setiap pekerjaan atau aktivitas selalu ada resiko kegagalan. Salah satu resiko kegagalan adalah kecelakaan kerja yang berakibat kerugian. Untuk itu, dalam suatu lingkungan perusahaan atau pekerjaan perlu adanya K3 yang harus terpadu. Nah, untuk definisi dari keselamatan atau safety merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Nah, untuk pengertian dari kesehatan adalah upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, menjaga kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Maka dapat disimpulkan pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penerapan K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, terdapat 3 tujuan penerapan K3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, selanjutnya faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Perlu teman-teman ketahui, untuk faktor penyebab pada kecelakaan kerja ini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor manusia, di mana faktor ini dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu faktor material, di mana faktor ini memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang ketiga, faktor sumber bahaya. Untuk faktor sumber bahaya ini meliputi 2, yaitu perbuatan berbahaya. Nah, perbuatan berbahaya ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kondisi atau keadaan bahaya, di mana keadaan ini tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke alat pelindung diri K3. Yang pertama ada helm pengaman atau topi pelindung, berfungsi untuk melindungi bagian kepala pekerja dari berbagai paparan bahaya, seperti contoh kejatuhan benda maupun paparan aliran listrik. Ketika menggunakan peralatan K31 ini, disarankan sesuai dengan lingkaran kepala pekerja agar nyaman ketika digunakan dan efektif melindungi. Yang kedua itu ada kacamata pengaman. Kacamata pengaman ini berfungsi untuk melindungi bagian mata dari bahaya kemungkinan jatuhan benda tajam, debu, partikel kecil, percikan bahaya kimia, dan mengurangi sinar yang menyilaukan. Yang ketiga ada masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi bagian pernapasan seperti hidung, mulut, dan juga menghindari paparan bahaya seperti debu, bahan kimia, asap solder, dan bau bahan kimia lainnya. Yang keempat ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan agar tidak melakukan kontak langsung dengan bahan kimia dan terluka akibat bersentuhan dengan benda yang tajam. Yang kelima itu ada wear pack. Nah, wear pack ini berfungsi untuk melindungi tubuh pada saat melakukan proses pekerjaan. Nah, wear pack ini juga yakni pakaian khusus yang digunakan para pekerja
di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Dan yang terakhir itu ada sepatu pelindung atau biasa kita sebut dengan sepatu safety. Nah, sepatu safety ini berfungsi untuk melindungi kaki agar terhindar dari jatuhan benda yang berat ataupun benda yang tajam. Nah, biasanya di atas atau di ujung sepatu safety ini terdapat sebuah plat baja. Nah, plat baja itulah yang berfungsi untuk melindungi kaki agar terhindar dari jatuhan benda yang tajam. Seperti itu, teman-teman. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.